Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen, perkenalkan nama saya Dila Puspita Anggraini dari kelas B Tambuk 2020. Saya akan mengkritisi sebuah video yang berjudul Perjuangan Siswa di Masa Daring untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelumnya saya akan menampilkan video yang terlebih dahulu agar teman-teman bisa melihatnya. Namaku Laila, terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Kini, aku duduk di bangku sekolah menengah atas. Ya, bisa kalian lihat keseharianku. Belajar tanpa tahu apa yang dipelajari. Di tengah situasi pandemi seperti ini, aku hanya bisa membaca buku usangku. Memang, aku tak seperti teman-temanku yang lain yang bisa belajar daring lewat HP ataupun laptop. Karena keluargaku tak mampu membeli itu. Aku hanya bisa berdoa dan berusaha semampuku belajar sendiri di rumah, tanpa bimbingan dari guru. Nah, ini temanku, namanya Seruni. Dia adalah satu-satunya temanku yang paling baik dan mengerti kondisiku. Bahkan, dia menghubungi guru kalau aku tidak bisa mengikuti pembelajaran daring seperti teman-teman yang lain. Dan ternyata, dia mengusulkan kepada guru agar aku difasilitasi oleh sekolah, agar aku bisa mengikuti pembelajaran daring seperti teman-teman yang lain. Pada hari itu, dia datang bawa kotak HP baru untukku. Aku sangat senang sekali. Dan akhirnya pun, aku bisa bersekolah dari rumah dengan mudah seperti sekarang. Terima kasih Seruni, terima kasih guru, karena kau telah membantuku. Dan saat ini, aku pun sangat bersemangat untuk bersekolah daring dari rumah. Dari cuplikan video tersebut bisa kita simpulkan bahwa ada seorang siswa SMA yang sangat kesulitan dalam belajar daring karena ia tidak mampu untuk membeli barang-barang elektronik seperti handphone, laptop, dan sebagainya. Karena itu, dia kesulitan untuk memahami apa yang ia pelajari, sebab tidak ada satu sumber pun yang bisa ia temukan, kecuali buku yang hanya menerangkan inti dari suatu pelajaran saja. Tetapi dia tidak putus asa, dia tidak menganggap bahwa tidak punya segalanya, bukan berarti kita tidak perlu menuntut ilmu. Karena semangat belajarnya ini, dia dihadiahkan sebuah handphone oleh teman dekatnya agar bisa membantunya untuk belajar daring sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam suatu film, pasti ada suatu makna yang terkandung di dalamnya. Di sini saya akan menjelaskan sisi positif dan sisi negatif dari film tersebut. Bisa kalian lihat, di sini sisi positif cuplikan video tersebut, yang pertama tidak berputus asa dengan keadaan yang terjadi, dan dia tidak pernah mengeluh untuk belajar. Karena menurutnya pendidikan adalah nomor satu. Yang kedua, gunanya teman adalah untuk saling tolong-menolong. Ketika teman yang lain sedang kesusahan, menolong juga tidak harus dengan materi, masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menolong teman kita. Sisi negatifnya, yaitu karena pandemi COVID-19 ini, banyak siswa yang kesusahan untuk belajar.
bukan hanya tidak punya elektronik, tetapi ada juga yang sulit mendapatkan jaringan internet atau bahkan tidak bisa membeli kuota internet. Yang kedua, dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Ditambah lagi pengajar tidak memberikan penjelasan tentang materi secara mendalam, sehingga siswa sulit memahami. Lanjut ke part yang terakhir, yaitu kesimpulan. Isi dari kesimpulan tersebut, menurut pandangan saya, program pembelajaran jarak jauh ini merupakan program yang sangat tepat untuk digunakan dalam dunia pendidikan pada masa pandemi ini. Komunikasi daring dan penugasan dijadikan sebagai akses utama dalam menjalankan program ini. Dengan diberlakukannya komunikasi daring dapat memberikan pemahaman kepada tenaga pengajar dan para pengajar dalam bidang teknologi. Tidak hanya berdampak pada beberapa orang saja, tetapi saat ini sebagian anak bangsa masih harus berjuang mendapatkan pendidikan. Contohnya, anak-anak yang tinggal di pedesaan yang belum memiliki infrastruktur yang memadai. Mereka harus berjuang melewati sungai dan sebagainya untuk bisa sampai ke sekolah. Pandemi COVID-19 membuat sebagian anak bangsa harus lebih keras lagi berjuang untuk mengejar ketertinggalan. Pembelajaran jarak jauh kurang memihak pada sebagian orang, khususnya yang tinggal di wilayah yang kurang strategis. Mahalnya pembelian kuota dan sulitnya pengaksesan internet juga merupakan kendala dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Auf Wiedersehen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.